Perawan tua ini ditolak calon mertua dengan alasan susah punya anak. Siapa sangka akhirnya sebagai manusia, kita dilarang untuk berputus asa dalam menghadapi segala macam ujian hidup. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu berdoa karena segala macam kejadian yang terjadi dalam kehidupan adalah kehendak Allah. Seperti kisah berikut. Diceritakan sebagai wanita karir, Putri kadang dituntut dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga ia tidak ada waktu untuk memikirkan urusan berumah tangga. Meski sebenarnya sudah banyak lamaran untuk menikah datang kepadanya, namun ia merasakan tidak seorang pun yang menarik hatinya. Hingga di usianya yang ke-34 tahun, barulah Putri menyadari kalau betapa sulitnya untuk menikah. Sampai suatu ketika, seorang pemuda, sebut saja namanya Raffi, datang menjumpai dan menyatakan ingin menikahinya. Dari segi umur, Raffi memang lebih tua 2 tahun dari Putri. Meski berasal dari keluarga miskin, tapi Putri dengan tulus menerima Raffi apa adanya. Namun kebahagiaan Putri ternyata tidak bertahan lama dan harus berakhir lantaran ibu Raffi mengetahui kalau Putri sulit untuk memiliki keturunan di usianya yang sudah 34 tahun. Sementara ibu Raffi sendiri sangat ingin menimang cucu. Tak ingin pernikahan anaknya sia-sia, ibu Raffi pun akhirnya mengakhiri proses hubungan antara Putri dan Raffi. Putri pun merasa sangat putus asa dan 6 bulan kemudian barulah ia bisa mengakhiri masa sulit itu. Putri lalu memutuskan untuk berangkat umroh bersama ayahnya dengan harapan bisa menyembuhkan kesedihan dan kekecewaannya di Tanah Suci. Selama di Mekah, Putri tak henti-hentinya berdoa dan memohon agar diberi jalan terbaik. Sampai suatu waktu, selesai mengerjakan sholat di Masjidil Haram, Putri melihat seorang wanita membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Tanpa sadar, air mata Putri pun menetes deras mendengar ayat-ayat itu. Tiba-tiba wanita itu memeluk Putri ke pangkuannya dan kembali mengulangi firman itu. Saat itu Putri baru pertama kali mendengar ayat itu selama hidupnya. Pengaruhnya pun luar biasa. Ia pun merasa jiwanya menjadi tenang. Selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umrah, Putri pun kembali ke tanah air. Di pesawat, ia duduk di sebelah kiri ayahnya. Sementara di sebelah kanan ayahnya duduk seorang pemuda. Setelah menempuh penerbangan yang panjang, pesawat akhirnya tiba kembali di tanah air. Saat berada di ruang tunggu, Putri bertemu dengan suami sahabatnya yang sedang menunggu kedatangan temannya yang kebetulan satu pesawat dengan Putri. Tak lama kemudian, pria itu pun datang dan ternyata ia adalah pemuda yang duduk di kursi di sebelah kanan ayahnya saat di pesawat. Setelah berpamitan sejenak, Putri dan ayahnya pun berlalu untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah dan saat hendak beristirahat, tiba-tiba Putri dihubungi sahabatnya. Ia mengatakan kalau sahabat suaminya yang satu pesawat dengannya sangat tertarik kepadanya dan ingin bertemu di rumah temannya malam itu juga. Jantung Putri pun berdegup kencang karena mendapat kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Putri lalu meminta pendapat ayahnya mengenai tawaran sahabatnya itu. Ayahnya pun memberi semangat untuk menerima tawaran tersebut karena boleh jadi dengan cara itu Allah memberinya jalan keluar. Putri pun akhirnya datang ke rumah temannya itu. Beberapa hari setelah pertemuan malam itu, pemuda itu pun datang melamar Putri secara resmi. 1 bulan kemudian, mereka pun menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri. Putri merasa sangat bersyukur karena mendapatkan suami seperti yang ia impikan. Seorang yang sangat baik, penuh cinta, lemah lembut, dermawan, mempunyai akhlak yang baik. Ditambah lagi, keluarganya yang sangat baik dan terhormat. Beberapa bulan berlalu, belum juga ada tanda-tanda kehamilan pada Putri. Ia pun mulai khawatir, apalagi usianya sudah memasuki 36 tahun. Putri lalu meminta izin kepada suaminya untuk melakukan cek di rumah sakit. Ia bimbang kalau tidak bisa hamil.
Pemeriksaan pun dilakukan oleh seorang dokter yang sudah berpengalaman. Dokter lalu meminta Putri untuk tes darah. Saat mereka menerima hasil tes tersebut, sang dokter kemudian mengatakan kalau Putri tidak perlu lagi meneruskan pemeriksaan karena hasilnya sudah nyata dan ia dinyatakan positif hamil. Hari-hari kehamilan Putri pun berlalu dengan selamat. Meski ia mengalami kesusahan yang lebih dari orang biasanya karena mungkin ia hamil di usia yang sudah agak berumur. Beberapa bulan kemudian, tibalah hari yang ditunggu. Dari saatnya melahirkan, proses bersalin secara sesar pun berjalan dengan lancar. Setelah Putri sadar, dokter lalu masuk ke ruangan dan dengan senyum manis di wajahnya, ia pun berkata kepada Putri, "Bagaimana pendapatmu kalau kamu mendapat Hasan, Husain, dan Fatimah sekaligus?" Namun Putri tidak mengerti dengan apa yang dikatakan sang dokter. Sambil menenangkan Putri agar tidak terkejut dan histeris, sang dokter pun kemudian mengatakan kalau ternyata Tuhan telah memberikan Putri 3 orang anak sekaligus, 2 orang bayi lelaki dan seorang perempuan. Putri pun menangis terharu sambil terus mengucapkan syukur. Ia berpikir Tuhan memberinya 3 orang anak sekaligus karena seolah-olah untuk mengejar ketinggalannya dan lantaran kelewatan umurnya untuk memiliki anak.